Tidak semua luka meninggalkan bekas di kulit. Sebagian luka tertanam dalam jiwa, diam-diam membentuk siapa dirimu hari ini. Dan tanpa banyak disadari, beberapa anak terlahir bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk membawa cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa. Mereka tidak datang untuk sekadar berjalan di jalur umum. Mereka datang membawa sesuatu yang lain. Sesuatu yang dalam. Sesuatu yang dari awal telah dirancang oleh langit. Jika kamu merasa sejak kecil dunia terasa berbeda untukmu, suara terlalu tajam, keheningan terlalu berat, dan emosi orang lain seperti beban di hatimu sendiri, makin ini bukan kebetulan. Kamu bukan lemah. Kamu bukan aneh. Kamu bukan berlebihan. Kamu sedang dibentuk. Kamu adalah satu dari sedikit jiwa yang sejak dalam buayan telah dipanggil, bukan untuk sekadar menjadi, tapi untuk memulihkan. Jiwa-jiwa terpilih tidak pernah memiliki masa kecil yang biasa. Mereka menangis bukan karena boneka yang rusak, tetapi karena kesedihan yang bahkan tak bisa mereka jelaskan. Mereka tidak tertawa sebebas teman-temannya, karena hati mereka terlalu sibuk mendengar suara-suara tak terdengar. Dan saat semua orang tertidur, mereka sering terjaga, tidak oleh suara, tapi oleh rasa. Rasa bahwa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang belum terungkap, tapi nyata. Pendahuluan ini bukan sekadar pembuka. Ini adalah kunci. Sebab apa yang akan kamu dengar bukanlah cerita biasa. Ini adalah panggilan jiwa. Sebuah suara yang mungkin telah lama kamu dengar samar-samar, tetapi belum berani kau jawab. Sekarang waktunya. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, jangan abaikan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi. Langit sedang bicara padamu. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pesan ini, aku ingin kamu melakukan 3 hal penting sebagai bentuk kesiapanmu. Pertama, tekan tombol like sebagai bentuk penerimaan bahwa kamu merasa terhubung dengan pesan ini. Kedua, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan berikutnya sampai tepat saat jiwamu membutuhkannya. Dan yang ketiga, tulislah di kolom komentar 77. Karena angka ini bukan sekadar angka, tapi sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk membuka diri akan dibalas dengan langkah besar dari langit untuk mengangkatmu. Kamu tidak tiba di sini secara kebetulan. Kamu dipanggil. Kamu sedang dibangunkan. Dan pesan ini adalah panggilan pulang pada jati dirimu yang sesungguhnya, pada misi hidupmu yang terdalam. Siapkan hatimu. Karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya bukan sekadar informasi, tapi konfirmasi bahwa kamu memang berbeda, karena kamu telah dipisahkan sejak semula. Bagian 1. Tanda-tanda awal sejak kecil. Tidak semua panggilan terdengar dalam bentuk suara. Sebagian hadir sebagai bisikan lembut dalam jiwa. Dan bagi jiwa-jiwa yang dipilih sejak awal, tanda-tanda itu sudah muncul bahkan ketika kata belum bisa diucapkan. Kamu mungkin tidak ingat secara utuh, tapi jiwamu masih menyimpan kenangan samar tentang rasa asing yang selalu menyertaimu sejak kecil. Saat anak-anak lain berlari di bawah mentari tanpa beban, kamu berdiri diam sambil menatap langit dan bertanya dalam diam, "Mengapa aku merasa berbeda?" Ketika tawa mereka bergema riang, hatimu merasakan sesuatu yang lain. Kadang sedih, kadang takut, kadang sebuah tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kepekaan. Sebuah kemampuan spiritual yang belum memiliki nama. Sebuah anugerah yang seringkali disalahpahami. Kamu bukan anak yang mudah menyesuaikan diri. Suasana tertentu membuatmu gelisah. Keheningan terasa lebih nyaring daripada keramaian. Kamu bisa merasakan ketika seseorang tidak tulus, walau belum mengerti arti dari ketidaktulusan itu. Bahkan sebelum kamu bisa memahami dunia, kamu sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan cara dunia bekerja. Dan saat kamu menyampaikan rasa itu pada orang-orang di sekitarmu, mungkin kamu menerima jawaban seperti, "Kamu terlalu sensitif." Tahu, itu hanya imajinasimu. Maka kamu mulai diam. Kamu mulai menyimpan semuanya di dalam hati. Tapi rasa itu tidak pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktunya untuk menjadi suara. Ketahuilah, jiwa yang besar seringkali dimulai dengan pertanyaan kecil.
Dan kamu, sejak dini, sudah membawa pertanyaan-pertanyaan itu dalam diam. Itu bukan bukti bahwa kamu rusak. Itu bukti bahwa kamu sadar. Bahwa ada kesadaran dalam dirimu yang lebih dulu terbangun dibandingkan tubuh dan pikiranmu. Kamu tidak berlebihan. Kamu lebih peka. Dan peka bukan berarti rapuh. Peka berarti mampu menangkap yang tak terlihat. Inilah tanda-tanda yang tidak diajarkan di sekolah. Tapi ia terasa di hati. Ketika kamu menangis bukan karena terluka secara fisik, tetapi karena suasana terasa menekan. Ketika kamu merasa lebih tenang di alam daripada di keramaian. Ketika kamu lebih menyukai percakapan yang dalam dibandingkan candaan kosong. Semua itu adalah tanda. Tanda bahwa jiwamu sudah dibuka sejak awal. Tanda bahwa kamu tidak berjalan dengan arah yang sama seperti kebanyakan orang. Bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu punya tujuan yang lain. Kamu bukan orang yang biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk memahami makna sebelum menghafal pelajaran. Dan mungkin kamu tidak pernah diberitahu ini, tetapi izinkan aku menjadi suara itu hari ini. Kamu tidak salah. Kamu tidak rusak. Kamu adalah naskah surgawi yang sedang ditulis dengan tinta kepekaan dan lembaran pengalaman. Langit telah menyentuhmu lebih awal dari orang lain. Maka wajar jika kamu merasa berbeda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Dan panggilan ini tidak bisa dibungkam oleh penyesuaian. Ia akan terus hadir. Dalam setiap detak resah. Dalam setiap malam yang terasa sunyi meski ramai. Karena sejak awal, kamu bukan hanya hidup. Kamu dipilih. Dipanggil. Dan sedang dipersiapkan. Tanda-tanda awal itu bukan ilusi. Itu adalah sinyal dari langit bahwa misi telah dimulai. Bahkan sebelum kamu bisa mengucapkan kata siap. Bayan 2. Rasa tidak cocok dan penolakan sosial. Ada luka yang tidak terlihat oleh mata, tapi tertanam dalam-dalam. Bukan karena sebuah kejadian besar, melainkan karena pengulangan kecil yang terus menyakitkan. Penolakan yang halus, namun tajam. Pengasingan yang tidak diumumkan, namun terasa menusuk. Dan kamu, sejak masa kecil, mungkin sudah merasakannya. Rasa tidak cocok. Seperti potongan teka-teki yang tidak pernah pas di tempat manapun kamu coba letakkan. Kamu mencoba tertawa bersama mereka, tapi hatimu tidak ikut tertawa. Kamu berusaha menyukai apa yang disukai orang lain, tapi hatimu tetap terasa kosong. Kamu melakukan segala cara agar diterima, tapi tetap merasa menjadi orang asing di tengah keramaian. Kamu bukan tidak berusaha, justru kamu berusaha terlalu keras. Namun semakin kamu berusaha menyatu, semakin kamu merasa sendiri. Dan tanpa sadar, kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Aku terlalu aneh. Aku terlalu sensitif. Aku terlalu banyak berpikir. Padahal kamu tidak salah. Kamu hanya berbeda. Bukan berbeda karena menyimpang, tetapi berbeda karena telah dipisahkan oleh semesta untuk misi yang tak umum. Penolakan itu bukan karena kamu lebih buruk, melainkan karena kamu membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kamu membawa kedalaman di dunia yang penuh permukaan. Kamu membawa cahaya di ruangan yang terbiasa dengan kegelapan. Dan seringkali, cahaya mengganggu bagi mereka yang belum siap untuk melihat. Itulah sebabnya kamu dihindari. Bukan karena kamu tidak pantas, tetapi karena kamu terlalu nyata. Ketulusanmu membuat mereka tak nyaman. Pertanyaan-pertanyaan jujurmu dianggap terlalu mengganggu. Dan intensitasmu seolah menjadi cermin yang memantulkan apa yang mereka hindari dari diri sendiri. Tapi hari ini, lihatlah penolakan itu dari sudut pandang yang baru. Itu bukan kegagalan. Itu adalah penyaringan. Langit sedang melindungimu, bukan menghukummu. Bayangkan jika semua orang menerimamu tanpa syarat. Mungkin kamu akan merasa aman, tapi kehilangan arah. Mungkin kamu akan merasa nyaman, tapi kehilangan keaslian. Langit tahu, ada tempat yang terlalu sempit untuk jiwamu yang luas. Maka kamu tidak diizinkan untuk menetap di sana. Dan rasa tidak cocok yang kamu rasakan bukanlah kutukan. Itu adalah kompas. Sebuah penunjuk arah dari dalam jiwa yang berkata, kamu bukan milik tempat ini. Jangan anggap rasa asing itu sebagai musuh. Anggaplah ia sebagai penuntun. Karena yang ditolak oleh dunia
seringkali sedang dipisahkan oleh semesta untuk sesuatu yang lebih tinggi. Mungkin kamu belum tahu kemana tujuanmu, tapi satu hal pasti, kamu tidak ditolak karena tidak cukup. Kamu ditolak karena membawa sesuatu yang terlalu mulia untuk dicampur sembarangan. Ingatlah, para pemimpin besar, para pembawa perubahan, para penyembuh jiwa, hampir semuanya pernah merasa terasing. Bukan karena mereka tidak layak, tapi karena mereka membawa jalan baru yang belum dipahami oleh zaman mereka. Kamu pun begitu. Jangan kecilkan suaramu agar diterima oleh keramaian. Jangan padamkan cahaya hatimu agar tidak mengganggu. Karena kamu tidak diciptakan untuk berbaur. Kamu diciptakan untuk bersinar, untuk menyentuh, menggugah, dan mengubah. Rasa tidak cocok itu adalah pesan dalam bentuk perasaan. Dan penolakan itu, sesakit apapun, adalah perisai yang menjaga jiwamu tetap murni hingga tiba waktunya kamu dipanggil ke tempat yang benar-benar menerima seluruh dirimu, tanpa perlu kau ubah sedikit pun. Hari itu akan datang. Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti bahwa semua rasa asing itu adalah penyamaran dari perlindungan ilahi. Bagian 3. Luka awal yang membentuk. Beberapa orang baru mengenal luka saat dewasa, ketika dunia mulai menampakkan tajinya. Tapi kamu, jiwa yang terpilih, mengenalnya lebih awal. Bahkan sebelum kamu mampu menyebutkan namanya, luka itu sudah menjadi bagian dari perjalananmu. Ia datang dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk ketakutan yang tak punya bentuk, dalam bentuk keheningan yang terlalu berat untuk ditanggung oleh jiwa yang masih kecil. Saat teman-temanmu sibuk berlarian mengejar kupu-kupu, kamu berjuang menenangkan hati yang terasa sesak tanpa sebab. Saat mereka tertawa karena hal-hal ringan, kamu duduk diam, merasa dunia terlalu sunyi atau justru terlalu gaduh. Dan kamu bertanya, mengapa aku harus merasakan semua ini lebih dulu? Tapi tidak ada yang menjawab. Maka kamu belajar menerima. Bukan karena kamu paham, tapi karena kamu terbiasa. Luka-luka itu tidak datang untuk melemahkanmu. Meski saat itu rasanya seperti pukulan yang tak adil. Mereka datang sebagai bagian dari proses pembentukan. Seperti besi yang hanya bisa ditempa dalam panas, jiwamu dipersiapkan dalam kobaran yang tak terlihat. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu akan memikul sesuatu yang besar. Maka latihanmu pun harus lebih berat dari mereka yang lain. Terkadang kamu merasa seperti anak kecil yang harus menjadi kuat terlalu cepat. Kamu belajar memahami situasi orang dewasa, mencoba membaca ekspresi wajah, menenangkan yang marah, menyembunyikan air mata. Padahal, kamu hanya ingin dicintai tanpa syarat. Tapi kehidupan tidak memberimu kemewahan itu di awal. Bukan karena ia kejam, tetapi karena kamu adalah tanah pilihan, yang akan ditanami sesuatu yang langka. Kamu mungkin menangis di sudut kamar, mengira kamu telah dilupakan oleh semesta. Tapi saat itu, di balik keheningan dan rasa sepi yang menusuk, sesuatu sedang terjadi. Bukan kehancuran, tapi pembentukan. Bukan pengabaian, tapi pemurnian. Sebab Tuhan yang mengutus tidak akan membiarkan utusannya berangkat tanpa bekal. Dan bekalmu adalah kedalaman. Kedalaman yang hanya bisa lahir dari luka yang tidak disia-siakan. Luka yang tidak membusuk menjadi dendam, tapi berakar menjadi kebijaksanaan. Kamu mungkin berpikir, mengapa aku harus belajar semua ini dari kecil? Karena kamu tidak akan menjadi sembarang jiwa. Kamu akan menjadi pelipur bagi mereka yang patah. Dan pelipur yang sejati adalah mereka yang tahu rasanya retak. Mungkin tidak ada yang melihat air matamu waktu itu. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya kamu hanya untuk bertahan. Tapi langit mencatat semuanya. Setiap tangisan dalam diam, setiap doa yang hanya berupa gumaman hati, setiap saat kamu ingin menyerah tapi memilih bertahan. Semua itu menjadi bagian dari pelatihan spiritualmu. Dan yang luar biasa adalah, kamu tidak hancur. Kamu terluka, tapi kamu tumbuh. Kamu goyah, tapi kamu tetap berjalan. Karena di dalam dirimu ada kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Kekuatan yang lahir dari panggilan. Hari ini,
Lihatlah kembali luka-luka itu dengan mata yang baru. Bukan sebagai sisa trauma, tapi sebagai tanda bahwa kamu dipilih. Bahwa kamu tidak dibentuk di tempat yang aman. Karena kamu akan menjadi tempat aman bagi banyak orang kelak. Luka awal itu kini menjadi dasar kokohmu. Bukan untuk dibanggakan sebagai penderitaan, tapi untuk diakui sebagai bukti bahwa kamu bisa melewati badai, bahkan ketika kamu belum tahu cara berenang. Kamu bukan anak kecil yang lemah. Kamu adalah prajurit yang sedang dilatih sebelum waktunya. Dan sekarang saat kamu mulai mengerti semuanya, kamu akan melihat. Tidak satu pun air mata itu sia-sia. Semua luka awalmu adalah cetakan dari panggilan besarmu. Dan dari luka yang dulu kamu sembunyikan, kelak akan mengalir penghiburan yang menyembuhkan banyak jiwa. Bagian 4. Ketidaksesuaian yang menyelamatkan. Sejak kecil, kamu mungkin bertanya dalam hati, mengapa aku selalu merasa berbeda? Mengapa aku sulit menyatu, bahkan ketika aku sudah mencoba menjadi seperti mereka? Pertanyaan itu terus bergema, dan jawaban pun tak pernah datang dengan cepat. Tapi kini, pelan-pelan, kamu mulai melihat bahwa rasa tidak cocok yang selama ini kau anggap kutukan ternyata adalah perlindungan. Dunia ini seringkali mengajarkan bahwa agar diterima, kamu harus menyatu. Harus menyerupai, harus menyesuaikan. Tapi jiwa sepertimu tidak diciptakan untuk menyamar. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk menjadi salinan dari yang sudah ada. Kamu datang untuk membawa sesuatu yang belum mereka mengerti. Sesuatu yang menuntut keberanian, kejujuran, dan keteguhan. Dan karena itulah, kamu sulit cocok. Bukan karena kamu cacat, tetapi karena kamu asli. Bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena kamu terlalu dalam untuk dunia yang terlalu dangkal. Kamu mencoba mengubah caramu berbicara agar tidak dikira aneh. Kamu menahan tangis agar tidak dicap terlalu emosional. Kamu ikut tertawa walau tidak lucu, ikut setuju walau tidak sejalan. Tapi setiap upaya untuk menyesuaikan diri justru membuatmu makin jauh dari dirimu sendiri. Rasanya seperti memakai sepatu yang terlalu sempit. Bisa dipaksakan, tapi menyakitkan. Dan akhirnya, kamu menyadari, tidak semua tempat dibuat untuk ditinggali. Tidak semua lingkungan layak untuk kamu kompromikan jati dirimu. Ketidaksesuaian yang kamu rasakan adalah kode rahasia dari langit. Pesan halus yang berkata, kamu bukan milik sini. Kamu sedang dipisahkan, bukan diasingkan. Karena hanya yang berbeda yang bisa membawa perubahan. Dan perubahan tidak pernah dimulai dari kerumunan. Ia selalu lahir dari kesendirian. Bayangkan jika kamu berhasil menyatu sepenuhnya. Mungkin kamu akan kehilangan suara unikmu. Mungkin kamu akan kehilangan cahaya batinmu. Dan yang paling menyedihkan, mungkin kamu akan kehilangan tujuanmu. Tuhan tidak membiarkan kamu cocok dengan semua orang, karena tidak semua orang mampu menjaga keaslianmu. Ketidaksesuaianmu adalah pagar yang menjaga panggilanmu tetap murni. Mereka mungkin berkata kamu terlalu sensitif, terlalu jujur, terlalu banyak berpikir. Tapi justru terlalu itulah yang menjadi benih dari keistimewaanmu. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak orang yang biasa. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu, yang berani berbeda, meski sendirian. Dan jika kamu pernah merasa ditolak karena terlalu jujur, terlalu dalam, atau terlalu nyata, ingatlah, kamu tidak sedang ditolak, kamu sedang dilindungi. Kamu sedang diselamatkan dari tempat yang tidak bisa menghargai cahaya yang kamu bawa. Ketidaksesuaian itu menyakitkan, iya. Tapi lihat lebih dalam, dan kamu akan temukan bahwa rasa itu juga menyelamatkanmu. Ia menjauhkanmu dari zona nyaman yang menyesatkan. Ia menolakmu dari ruangan yang akan memadamkan nyalamu. Ia membawamu ke jalan sunyi yang penuh makna. Jadi, jangan sesali ketidaksesuaian itu. Peluk ia dengan bangga. Karena dari rasa asing itulah kamu menemukan arah. Dan dari arah itulah syari'i kamu akan menemukan takdirmu. Kamu tidak cocok karena kamu tidak dibuat untuk ikut-ikutan. Kamu dibuat untuk menjadi pembeda. Dan pembeda sejati tidak lahir dari kenyamanan. Mereka lahir dari keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri, meski dunia menuntut sebaliknya. Kini,
Setiap ketidaksesuaian yang dulu kamu tangisi berubah menjadi pelita. Pelita yang menuntunmu ke tempatmu yang sebenarnya. Tempat di mana kamu tidak perlu menyesuaikan diri, karena kamu diterima bukan karena berubah, tapi karena kamu asli. Dan itu adalah kemenangan yang sejati. Bagian 5. Empati spiritual yang muncul sejak dini. Ada anak-anak yang menangis karena kehilangan mainan. Ada pula anak-anak yang menangis tanpa tahu alasannya. Jika kamu termasuk yang kedua, maka kamu sedang membaca kisahmu sendiri. Sebab air mata yang mengalir dari matamu sejak kecil bukan sekadar emosi. Itu adalah getaran dari kedalaman jiwamu yang sudah terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Itulah empati spiritual. Dan kamu sudah membawanya sejak kamu belum tahu arti dari kata empati itu sendiri. Dari usia yang masih belia, kamu merasakan lebih dari yang kamu pahami. Kamu bisa mendeteksi suasana hati seseorang hanya dari tatapannya. Kamu bisa merasa sedih di ruangan yang hening, padahal tak ada seorang pun yang berbicara. Kamu merasa berat ketika seseorang di sekitarmu terluka, seolah rasa sakitnya menjadi milikmu juga. Orang-orang mungkin berkata, "Kamu terlalu sensitif." Mereka menyuruhmu mengeraskan hati, belajar mengabaikan. Tapi kamu tidak bisa. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu diciptakan untuk merasakan. Dan rasa itu adalah bagian dari tugas jiwamu di dunia ini. Dunia yang dingin tidak butuh lebih banyak logika. Dunia ini butuh lebih banyak hati yang hangat. Dan kamu adalah jawabannya. Sebab di tengah kekacauan, kamu hadir dengan rasa. Dan dari rasa itulah kamu mampu melihat luka yang tersembunyi di balik senyum, mendengar tangisan yang tak pernah diucap dengan kata-kata. Kamu tidak hanya merasa, kamu membawa beban doa orang lain dalam diam. Ketika kamu menangis untuk orang asing yang kamu temui sesaat, itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan. Langit sedang menunjukkan padamu siapa yang perlu disentuh. Kamu menangis untuk yang tidak mampu menangis. Kamu berdoa dalam bentuk air mata saat mulutmu belum tahu cara merangkai kalimat spiritual. Dan itu adalah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kelelahan yang sering kamu rasakan bukan karena tubuhmu lemah, tapi karena jiwamu bekerja lebih banyak. Kamu menyerap banyak energi dari sekitar. Kamu peduli. Kamu mengingat. Kamu menyelami. Dan itu melelahkan, ya. Tapi juga mulia. Karena yang merasakan lebih dalam akan menyembuhkan lebih dalam. Yang mampu menangis untuk sesama akan mampu membangkitkan yang terluka. Dan yang membawa empati sejak dini adalah yang dipanggil untuk menjadi penyambung kasih Tuhan di dunia yang penuh luka. Empati spiritual bukan sekadar kemampuan merasa. Itu adalah undangan untuk bertindak. Untuk menyentuh hati yang beku. Untuk merangkul jiwa yang kehilangan arah. Untuk menjadi cahaya di tengah banyaknya sorot mata yang tak peduli. Sejak kecil kamu mungkin merasa tidak mengerti. Mengapa aku harus merasakan semua ini? Tapi kini kamu tahu. Itu adalah benih dari panggilanmu sebagai penyembuh yang berjalan dengan kasih. Penyembuh bukan karena kamu punya semua jawaban, tapi karena kamu punya hati yang cukup luas untuk menampung luka orang lain. Empatimu bukan kelemahan. Itu adalah alat surgawi dalam wujud air mata dan rasa. Dan sekarang, saat kamu membaca ini, kamu sedang dipanggil untuk mulai menyadari betapa berharganya hati yang kamu bawa. Jangan mengeraskannya. Jangan menyembunyikannya. Peluk ia sebagai warisan dari langit, karena kamu bukan diciptakan untuk menjadi kebal. Kamu diciptakan untuk menjadi penyambung kasih di bumi yang mulai kehabisan rasa. Mereka yang merasa terlalu dalam adalah mereka yang dipersiapkan untuk menyentuh terlalu banyak jiwa, dan kamu telah dipilih untuk itu. Bagian 6. Kekosongan jiwa dan panggilan yang tak pernah diam. Ada ruang di dalam dirimu yang tidak pernah bisa benar-benar terisi. Meskipun kamu dikelilingi banyak orang, ada rasa sepi yang tak bisa dijelaskan. Meskipun kamu tertawa bersama mereka, di dalam hatimu tetap terasa ada sesuatu yang hilang. Dan kamu pun bertanya dalam diam, apa yang sebenarnya aku cari? Jawabannya bukanlah barang, bukanlah status, bukanlah pengakuan.
Yang kamu cari adalah makna. Rasa kosong itu bukan tanda bahwa kamu kurang. Rasa itu adalah panggilan. Suara lembut dari langit yang terus memanggilmu pulang pada jati dirimu yang sejati. Karena sebelum dunia membentukmu dengan segala harapannya, semesta sudah lebih dulu menanamkan misi dalam jiwamu. Dan setiap kali kamu menjauh dari misi itu, rasa hampa itu muncul kembali, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk mengingatkanmu. Kamu bukan manusia biasa yang bisa merasa puas dengan apa yang fana. Kamu haus akan kebenaran. Kamu lapar akan kedalaman. Dan tidak ada yang bisa memuaskan hatimu kecuali hal-hal yang berasal dari sumber yang kekal. Itulah mengapa sejak kecil kamu merasa tidak nyambung dengan percakapan dangkal. Kamu lebih memilih duduk dalam keheningan daripada berlari dalam keramaian. Karena jiwamu sudah memiliki frekuensi lain. Frekuensi dari asalmu, dari tempat di mana panggilanmu berasal. Dan meskipun kamu pernah mencoba menolak atau menenggelamkan suara itu, ia selalu kembali. Kadang dalam bentuk kerinduan, kadang dalam bentuk kekosongan, kadang dalam bentuk pertanyaan yang tidak kunjung selesai. Tapi semua itu adalah bentuk lain dari undangan. Undangan untuk kembali kepada rencana yang sudah ditanam sejak rahimmu masih gelap. Undangan untuk mengenali bahwa kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah utusan. Kekosongan yang kamu rasakan itu tidak perlu diisi oleh dunia. Itu adalah tempat suci yang hanya bisa diisi oleh tujuan. Bukan tujuan yang kamu buat sendiri, tapi tujuan yang telah dipahatkan di dalam dirimu sejak awal kehidupan. Itulah mengapa semakin kamu mencoba memenuhi kekosongan itu dengan pencapaian-pencapaian luar, semakin kamu merasa hampa. Karena apa yang kamu cari bukanlah lebih banyak. Tetapi lebih dalam. Dan pencarian ini bukan kelemahan. Ini adalah keberanian. Keberanian untuk mengakui bahwa kamu tidak puas dengan hidup yang hanya di permukaan. Keberanian untuk menyelam ke kedalaman jiwamu sendiri dan menemukan bahwa panggilanmu sudah ada di sana sejak dulu. Mereka yang merasa kosong adalah mereka yang sedang digiring menuju pemenuhan sejati. Dan kamu telah dibentuk untuk mengenali itu lebih awal. Itulah mengapa kamu sering merasa berbeda. Karena jiwamu tidak nyaman tinggal di tempat-tempat yang tidak selaras dengan asalmu. Hari ini kamu mulai memahami, rasa sepi itu adalah suara. Rasa hampa itu adalah penunjuk jalan. Dan rasa tidak cukup itu adalah isyarat bahwa kamu sedang dipanggil menuju tempat yang lebih tinggi. Bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Sekarang kamu mengerti bahwa kamu tidak terlalu sensitif, tidak terlalu aneh, tidak terlalu rumit. Kamu hanya sedang terhubung dengan frekuensi yang lebih dalam. Yang lebih dalam. Dan itu adalah anugerah, bukan beban. Kekosongan yang dulu membuatmu bertanya-tanya, kini menjadi tanda yang kamu pahami. Bahwa panggilanmu tidak akan pernah mati. Ia mungkin terdiam sejenak, tertunda oleh dunia, terlupakan oleh rutinitas. Tapi ia akan terus hidup, terus mengetuk, dan terus menuntunmu kembali ke asalmu, ke tujuanmu, ke takdirmu. Kamu bukan sekadar pencari. Kamu adalah pemilik pesan. Dan pesan itu kini sedang bangkit dalam dirimu. Perlahan, kuat, dan pasti. Karena waktunya telah tiba. Waktunya kamu mengingat siapa dirimu. Bukan dari apa yang dunia katakan, tapi dari apa yang langit tanam sejak awal. Kamu bukan kesalahan. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah rencana yang disiapkan dalam diam. Dan kini, diam itu mulai bersuara. Saat kamu membaca ini, jiwamu sedang dibangunkan. Dan apa yang dulu terasa seperti kekosongan, kini menjadi suara panggilan. Pulanglah. Sudah waktunya berjalan dalam tujuanmu yang sejati. Bagian 7. Luka yang menjadi otoritas. Air mata yang menjadi kuasa. Ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah terluka, dan kamu, telah melalui jalan sunyi itu sejak kecil. Kamu tidak hanya berjalan di atas luka, kamu hidup bersama dengannya. Mengelusnya diam-diam di malam yang dingin, menyembunyikannya di balik senyum, berusaha tampak baik-baik saja, meski di dalam hatimu penuh retakan. Tapi justru dari retakan itulah, cahaya mulai masuk. Air mata yang dulu kamu anggap sebagai kelemahan, ternyata adalah doa yang paling murni.
Karena ketika lidahmu tidak sanggup berkata, jiwamu tetap berbicara melalui tangisan. Dan langit tidak pernah tuli pada bahasa air mata. Kamu mungkin merasa tidak ada yang benar-benar melihat perjuanganmu. Orang-orang terdekat mungkin tidak tahu seberapa banyak kamu bertahan tanpa suara. Tapi semesta tahu. Tuhan mencatat semuanya. Setiap malam yang kamu lewati sendirian. Setiap pagi yang kamu bangun dengan dada berat, namun tetap melangkah. Setiap doa yang kamu bisikkan dengan suara gemetar. Semuanya adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah. Itulah kekuatanmu. Kamu tidak menjadi kuat karena hidupmu mudah. Kamu menjadi kuat karena kamu terus berjalan walau jalannya berbatu. Kamu tidak menjadi bijak karena membaca banyak buku, tapi karena kamu mengerti rasa sakit dan tidak mengizinkannya mengubahmu menjadi pahit. Dan hari ini, semua luka itu telah berubah wujud. Yang dulu menyakitimu, kini memberimu kuasa. Yang dulu membuatmu jatuh, kini menjadi pijakanmu untuk bangkit lebih tinggi. Kamu tidak hanya selamat, kamu membawa pelajaran. Dan pelajaran itulah yang sekarang menjadi otoritas spiritualmu. Kamu tidak hanya tahu cara bertahan, kamu tahu bagaimana membangkitkan orang lain. Karena kamu tidak berbicara dari teori, kamu berbicara dari pengalaman. Dan itu jauh lebih kuat. Apa yang dulu kamu sembunyikan karena malu, sekarang menjadi alasan mengapa orang lain bisa pulih lewat ceritamu. Karena kamu tidak hanya hidup dalam luka, kamu menang atas luka itu. Dan kemenangan itu membungkusmu dengan otoritas yang tidak bisa dibeli. Otoritas yang hanya dimiliki oleh jiwa yang sudah selesai dengan penderitaannya. Seperti para utusan yang dahulu berjalan membawa pesan dengan tubuh penuh luka, namun tetap tersenyum karena mereka tahu. Setiap luka adalah jejak, bahwa mereka pernah melewati medan berat, dan tidak satu pun dari itu sia-sia. Sekarang, saat kamu mulai berbicara, suaramu akan membawa kuasa. Bukan karena keras, tapi karena dalam. Bukan karena lantang, tapi karena jujur. Dan dunia akan mendengarkanmu. Karena dunia tidak butuh kata-kata manis. Dunia butuh kebenaran dari mereka yang pernah hancur, namun tidak kehilangan kasih. Kamu adalah mereka yang dipanggil dari reruntuhan. Bukan untuk menyimpan luka, tapi untuk membagikan pemulihan. Bukan untuk menyendiri dalam penderitaan, tapi untuk menjadi bukti hidup bahwa setiap luka bisa menjadi jalan menuju keutuhan. Jangan lagi malu pada masa lalumu. Jangan sembunyikan tangisan lamamu, karena semua itu adalah mahkota. Dan kini, saatnya kamu memakainya dengan bangga. Karena kamu bukan korban. Kamu adalah kesaksian. Dan kesaksianmu akan menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang masih berjalan dalam kegelapan. Kini kamu tahu, air mata yang dulu kamu anggap kelemahan, sebenarnya adalah senjata surgawi, yang sedang mengukuhkan otoritasmu untuk memulihkan dunia. Dan kini, segalanya mulai terangkai. Potongan-potongan masa kecilmu yang dulu terasa acak, menyakitkan, membingungkan, hari ini berubah menjadi pesan yang utuh. Kamu mulai mengerti bahwa kamu tidak pernah sendirian dalam luka, tidak pernah sia-sia dalam tangis, tidak pernah salah dalam kepekaan. Semuanya adalah bagian dari rancangan agung yang ditulis oleh Lenet de Petualangi. Dirit dengan tinta air mata dan lembaran kesunyian. Kamu bukan jiwa yang tersesat. Kamu adalah jiwa yang sejak awal telah dipisahkan, disiapkan, dan dikukuhkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Apa yang dulu kamu kira sebagai beban, kini kamu tahu itu adalah bekal. Apa yang dulu kamu anggap sebagai kelemahan, ternyata adalah kekuatan tersembunyi. Dan apa yang dulu kamu ratapi sebagai penolakan, sekarang kamu sadari itu adalah perlindungan ilahi. Ingat ini baik-baik, kamu tidak ditinggalkan, kamu dijaga, kamu tidak dihukum, kamu dipanggil, kamu tidak disisihkan, kamu dipisahkan. Kini waktunya kamu berhenti mengecilkan cahaya yang kamu bawa hanya demi diterima. Berhenti menyesuaikan diri dengan tempat yang tidak selaras dengan jiwamu. Karena kamu bukan datang untuk menyesuaikan, kamu datang untuk menerangi. Dan bila hatimu bergetar sepanjang pesan ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah rohmu yang sedang mengenali kebenarannya.
Kamu sedang diingatkan kembali, sedang dibangunkan dari dalam. Karena waktumu sudah dekat. Waktumu untuk berjalan dalam panggilanmu, bukan lagi bersembunyi darinya. Sebelum kamu pergi dari video ini, lakukan 3 hal penting. Tekan like sebagai tanda bahwa kamu terhubung dengan pesan ini. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya datang tepat ketika jiwamu membutuhkannya. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini dan menjalani panggilanmu dengan penuh keberanian. Kamu tidak lagi perlu mencari keluar, karena segalanya sudah ada di dalam dirimu. Dan inilah waktunya untuk pulang, pada tujuan, pada jati diri, pada takdirmu. Kamu bukan siapa-siapa yang sedang menjadi seseorang. Kamu adalah seseorang yang dari awal memang sudah dipilih. Dan kini, langit berkata, "Selamat datang kembali. Panggilanmu menunggumu."